Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2C dengan NIM 24020101070. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi tentang jenis keyboard dan fungsi tombol pada keyboard. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai jenis keyboard yang sering digunakan, serta fungsi tombol-tombolnya dalam aktivitas sehari-hari. Yuk, kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu pengertian keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama pada komputer yang digunakan untuk mengetik teks, memasukkan angka, dan menjalankan berbagai perintah. Bisa dibilang, keyboard adalah jembatan antara pengguna dan komputer. Tanpa keyboard, kita akan kesulitan dalam melakukan berbagai tugas, seperti menulis dokumen, bermain game, atau menjelajahi internet. Keyboard bekerja dengan mengubah tekanan tombol menjadi sinyal digital yang dipahami oleh komputer. Nah, analogi sederhananya yaitu keyboard bisa diibaratkan seperti pena dan kertas dalam dunia digital. Jika dalam menulis tangan, kita menggunakan pena untuk menuangkan ide ke atas kertas, maka dalam dunia komputer, keyboard berfungsi sebagai alat untuk menulis di layar komputer. Misalnya, ketika kita mengetik sebuah dokumen di Microsoft Word, keyboard membantu kita memasukkan huruf, angka, dan simbol. Begitu juga saat bermain game atau mengoperasikan sistem. Keyboard digunakan untuk memberikan perintah. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis keyboard. Ada berbagai jenis keyboard yang tersedia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jenis-jenis keyboard yang sering digunakan yaitu yang pertama, keyboard mekanik. Keyboard mekanik adalah jenis keyboard yang menggunakan saklar mekanis di bawah setiap tombol untuk memberikan respon yang lebih cepat dan akurat. Saklar ini bekerja secara fisik dengan pegas dan mekanisme tertentu yang menghasilkan suara klik khas saat ditekan. Nah, keuntungannya yang pertama itu respon lebih cepat dan akurat. Yang kedua, tahan lama dengan umur pemakaian yang lebih panjang. Yang ketiga, nyaman untuk mengetik dalam jangka waktu yang lama. Adapun kekurangannya yaitu harga lebih mahal dibanding keyboard biasa dan lebih berisik saat digunakan. Nah, keyboard ini cocok digunakan untuk gamer, programmer, dan penulis yang membutuhkan respon cepat serta ketahanan tinggi. Yang kedua yaitu keyboard membran. Keyboard membran adalah keyboard yang menggunakan lapisan karet atau silikon sebagai saklar di bawah tombolnya. Saat tombol ditekan, lapisan ini akan menekan sirkuit di bawahnya untuk mengirimkan sinyal ke komputer. Nah, adapun keuntungannya, yang pertama yaitu harganya lebih murah, suara lebih tenang saat mengetik, ringan dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangannya yaitu responnya lebih lambat dibanding mekanik dan umur pemakaiannya lebih pendek. Nah, keyboard ini sering digunakan di kantor, sekolah, dan penggunaan sehari-hari yang tidak membutuhkan pengetikan intensif. Yang ketiga, keyboard ergonomis. Keyboard ergonomis adalah keyboard yang dirancang dengan bentuk khusus untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan mengurangi ketegangan pada pergelangan tangan serta jari. Nah, biasanya keyboard ini memiliki desain melengkung atau terpisah agar lebih alami saat mengetik. Nah, ini dirancang agar lebih nyaman digunakan dan mengurangi ketegangan pada tangan serta pergelangan. Nah, keyboard ini cocok digunakan untuk pekerja kantoran yang mengetik dalam waktu lama dan juga digunakan oleh orang yang memiliki masalah kesehatan seperti carpal tunnel syndrome. Yang keempat, keyboard wireless dan wireless. Keyboard wireless atau nirkabel adalah keyboard yang tidak menggunakan kabel untuk terhubung ke komputer, melainkan menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth
atau USB. Keyboard ini lebih fleksibel dan praktis digunakan tanpa harus bergantung pada panjang kabel. Nah, adapun keuntungan dari keyboard ini yang pertama yaitu lebih fleksibel dan bebas dari kabel yang mengganggu dan bisa digunakan dari jarak jauh. Kalau kekurangannya memerlukan baterai atau pengisian daya, bisa mengalami keterlambatan respon. Nah, yang kedua yaitu keyboard wired atau berkabel. Keyboard wired adalah keyboard yang terhubung langsung ke komputer melalui kabel USB atau PS. Nah, keyboard ini lebih stabil dalam koneksi dan tidak memerlukan baterai atau pengisian daya. Adapun keuntungannya, yang pertama itu koneksi lebih stabil tanpa perlu baterai. Yang kedua, lebih murah dibandingkan keyboard wireless. Adapun kekurangannya itu kurang fleksibel karena terikat oleh kabel. Nah, penggunaan yang cocok, yang pertama itu wireless, cocok untuk pengguna yang menginginkan kebebasan tanpa kabel, seperti presentasi atau penggunaan dengan perangkat mobile. Sedangkan wired lebih baik digunakan untuk gaming dan pekerjaan yang membutuhkan koneksi stabil tanpa gangguan. Keyboard memiliki berbagai tombol dengan fungsi yang berbeda. Nah, yang fungsi tombol yang umum ditemukan pada keyboard yang pertama itu tombol alphanumerik, terdiri dari huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9 serta simbol dan tanda baca. Digunakan untuk mengetik teks, memasukkan angka, atau memberi perintah pada program. Contoh penggunaannya yaitu seperti mengetik dokumen di Microsoft Word atau mengisi formulir online. Yang kedua, tombol fungsi F1 sampai F12 berfungsi sebagai tombol pintasan atau untuk tugas tertentu di berbagai program dan sistem operasi. Contoh penggunaannya seperti F1 untuk membuka menu bantuan, F2 untuk mengubah nama file atau folder, F5 untuk menyegarkan halaman di brosur, F11 untuk mengaktifkan mode layar penuh di browser. Yang ketiga, tombol kontrol seperti Ctrl, Alt, dan Shift digunakan bersama dengan tombol lain untuk menjalankan perintah cepat. Nah, contoh penggunaannya seperti Ctrl plus C untuk menyalin teks, Ctrl plus V untuk menempelkan teks, Alt plus Tab untuk berpindah antar aplikasi, Shift plus huruf untuk mengetik huruf kapital. Nah, yang keempat, tombol navigasi. Yang pertama itu Home untuk memindahkan kursor ke awal baris atau halaman. Kedua, N untuk memindahkan kursor ke akhir baris atau halaman. Yang ketiga, Backup untuk menggulir layar ke atas satu halaman. Yang keempat, Backdown untuk menggulir layar ke bawah satu halaman. Tombol ini digunakan untuk mempercepat navigasi dalam dokumen atau halaman web. Yang kelima, tombol Enter, Backspace, dan Delete. Yang pertama, Enter untuk mengonfirmasi perintah atau berpindah ke baris baru saat mengetik. Yang kedua, Backspace untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor. Nah, yang ketiga, Delete untuk menghapus karakter di sebelah kanan kursor atau menghapus file. Nah, contoh penggunaannya itu seperti mengedit teks atau menghapus file di Windows. Yang keenam, tombol Windows digunakan dalam sistem operasi Windows untuk membuka menu Start atau menjalankan pintasan. Contoh penggunaannya seperti Windows plus D untuk menampilkan desktop, Windows plus L untuk mengunci komputer, Windows plus E untuk membuka file Explorer. Nah, fungsi-fungsi tombol ini membantu pengguna dalam mengetik, bernavigasi, dan menjalankan perintah dengan lebih cepat di komputer. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang keyboard. Jangan lupa like dan share jika informasi ini berguna. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Bye-bye.